Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anak-anakku semua pada pagi hari ini? Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat ya. Juga dengan Pak Didin dalam keadaan sehat walafiat. Anak soleh, saya anak Wanur. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran PAI ya. Sebelumnya kalian sudah mengikuti ya kegiatan PTS penilaian tengah semester, dan insya Allah ya semoga apa yang kemarin kalian kerjakan semuanya bagus ya nilainya. Dan hari ini ya melanjutkan dari materi sebelumnya ya, melanjutkan kalau kemarin kita terakhir yaitu tentang beriman kepada Allah dan Rasul. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan yaitu materi tentang perlakuan as-soleh ya, perlakuan as-soleh. Nanti Pak Didin akan berikan ya, share, kita bahas bersama pada pertemuan hari ini. Dan sebelumnya kalian tentunya ya tetap jaga kondisi pada sehat ya. Terus jangan lupa ya mandi ya, mandi pagi itu bagus ya untuk udara. Dan jangan lupa ya untuk senantiasa selalu tidak meninggalkan sholat ya. Baik, kita mulai saja ya pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Didi akan share ya materinya. Oke, ini nanti di tengah pembelajaran insyaallah Pak Didi akan putarkan ya film terkait dengan materi kita hari ini ya. Simak dan perhatikan. Sebentar, tadi perhatikan ya. Oke, ini materinya. Anak-anakku ya, tentunya kalian yang sekarang ini kita masih dalam keadaan PJJ, pembelajaran jarak jauh, dan lupa ya untuk senantiasa mengerjakan tugas-tugasnya. Kenapa? Karena kalau kalian tunda-tunda maka akan semakin banyak ya, bertumpuk. Ya, materi PAI yaitu tentang perlakuan as-soleh ya, berlaku. Ya, selanjutnya ini ada di halaman buku ya, halaman buku 23 ya. Kalian bisa lihat di situ. Tadi akan menyampaikan hanya sampai subbab ini ya, amanah. Ya, amanah. Baik. Ya, tadi kita sudah mulai dan buka dengan sama-sama baca lafaz basmalah. Nah, ini ya. Ada kisah ya di gambar ini yang pertama kali Pak Didi sampaikan. Ini kenapa? Karena ini sebagai awalan pemahaman ya buat kalian. Jadi ada cerita seorang anak ya dengan hewannya, kemudian dia memerah susunya ya. Ya, kenapa? Karena keluarga ini ya menjual susu perahan ya. Susu yang dari kambing perah terus hasilnya dijual. Nah, dalam cerita di sini ya, pada suatu waktu ya, kebetulan ketika memeras anaknya, susu yang didapat itu sangat sedikit, ya, tidak banyak. Nah, terus ibunya ya, karena khawatir ya, penghasilannya atau pendapatnya berkurang, maka disuruh ya anaknya itu untuk mencampurkan dengan air campuran air bening ya, sehingga supaya menambah volume dari perahan kambing tersebut. Tapi anaknya tidak menginginkan hal tersebut karena itu dilarang ya. Itu ya kurang lebih awalan. Jadi sikap anak soleh itu seperti itu ya, tidak melulu harus patuh pada orang tua ya yang tidak baik ya, sikap dan perilaku yang tidak disesuaikan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik, lanjut ya.
Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ya, kalian pasti suka menjadi anak yang baik ya. Jujur, amanah, dan selalu hormat dan patuh pada orang tua dan gurunya. Ya. Tahukah kalian keuntungan menjadi orang yang baik? Ayo ikuti pelajaran ini. Kalau kalian akan menjadi anak yang baik yang disayang oleh Allah. Yang pertama, ya ini jujur. Ya. Jujur itu disayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anak gadis yang jujur. Ini tadi cerita ya. Ini pada zaman Umar ya. Tadi akan menyingkat-singkat saja ya. Dan peristiwa yang tadi sempat sampaikan di awal itu adalah kisah pada terjadi pada zaman Khalifah Umar ya. Pada sebuah keluarga ya. Itu kebetulan Umar sedang berkeliling dan punya sebuah buku kecil. Dia mendengar suatu percakapan dalam satu bilik tersebut ya, atau rumah tersebut ya. Terus ya karena anaknya tadi ya, anak putrinya itu memerah susunya sedikit, kemudian khawatir ya tidak cukup ya karena sudah banyak ya pelanggannya. Salah satu caranya tadi ya, seorang ibu menyuruh anaknya ya mencampurkan dengan dengan air biasa, air bening. Tapi anaknya ya tidak lantas langsung ya memaki-maki atau memarahi ibunya, tapi dengan tersenyum ya. Anak gadisnya itu menghibur ibunya supaya tidak melakukan ya, supaya perbuatan yang dilakukannya tidak disesali. Karena rezeki yang diberikan Allah pada kita semua nih ya, ini semoga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga besok kita mengeluarkan rezeki yang banyak lagi ya. Jadi rezeki yang kita peroleh, yang kita dapatkan pada hari ini itu adalah merupakan rezeki yang harus kita syukuri ya. Selanjutnya, namun aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu lagi. Ini kalau dilakukan pada misalnya tadi anak tersebut mau ya mengikuti saran ibunya, maka ini akan menjauhkan ya pelanggan karena tidak sesuai dengan kualitas ya yang biasanya dia terima dari si penjual ini ya, dengan rasa yang berbeda. Nah ini ya, jangan sampai kita mengecewakan pelanggan. Terus dengan bahasa yang santun ya, tidak memaki-maki, memarahi. Jangan gadis itu melarang. Bagaimanapun kita tidak boleh ya berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan ya, bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit, maka tentu akan itu ya, yang sangat penting ya kita lakukan sebagai seorang muslim ya, untuk kita bersikap jujur ya. Selanjutnya ini kisahnya masih berlangsung ya. Lagi pula kalau ketahuan kita akan dihukum oleh Khalifah Umar ya. Juga selain itu melanggar ya hak dari konsumen, itu juga bisa dikenakan sanksi ya oleh Khalifah Umar ya. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati ya. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu ya, kata ibunya ya. Saat ini beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah ya mengalami kesulitan seperti kita. Ya, padahal tadi ya Khalifah itu senantiasa selalu berkeliling ya di malam hari ya, menemui atau mencari ya, melihat khawatir ya soal ada penduduk atau masyarakat yang dipimpin olehnya itu
kelaparan, ya. Maka Umar ini salah satu tipe pemimpin yang senantiasa selalu ya di tengah malam bangun ya, healing, melihat ya masyarakatnya atau rakyatnya. Selanjutnya, ya ibu, memang khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, tapi Allah Maha melihat. Insya Allah ya, ini anak gadis ini benar-benar dia itu sangat beriman kepada Allah ya, karena salah satu ya sikap yang tidak baik yang Allah benci itu adalah sikap tidak jujur. Ya Allah Maha melihat setiap gerak geriknya. Ini juga patut ya kalian tiru. Kenapa? Lagi sekarang kita PJJ ya, kalian banyak belajar di rumah ya, ketika kalian sedang tes ya, untuk tidak melihat buku ya, karena itu bagian dari kejujuran. Jadi kerjakan semampu kalian ya, karena sebelumnya kan Pak Guru atau Bu Guru sudah memberikan materi ya, jadi jujur. Nah sekali lagi, jujur itu akan memberikan manfaat buat kalian ya, dunia dan akhirat. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang diberkahi Allah. Dari luar gubuk Khalifah Umar kagum dengan tujuan garis itu, ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk ya, berbuat curang. Ini Khalifah Umar mendengar ya percakapannya, dan dia sangat memuji ya gadis kecil ini. Beliau bermaksud akan menikahkan ya. Sampai akhirnya Umar itu ingin menikahkan ya tadi ya putri dari seorang ibu penjual susu itu dengan anak laki-lakinya ya, yaitu yang tulus dan lurus hatinya, tidak curang misalnya, jujur mengerjakan tugas seperti ujian atau ulangan ya, tidak mencontek dan jujur menggunakan uang ya. Lanjut masih ya ceritanya nih ya, mengalihkan uang ya, kembalian sisa belanja ya, mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan seperti pertanyaan guru ya, apakah kalian belajar di rumah? Apabila tidak belajar, katakan dengan jujur, saya tidak belajar. Nah teman-teman ya, anak-anakku yang soleh-soleha, ini penting ya jujur ini ya. Makin banyak orang pandai tapi tidak memiliki sifat yang baik ya, dan ini jangan sampai terjadi ya. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang beriman, kejujuran itu adalah salah satu poin utama dalam kehidupan. Ya. Buat apa ya kita memiliki begitu banyak ya harta dan melimpah, itu karena tidak jujur. Ya, tentu akan dimintai pertanggungjawabannya ya di hadapan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai kalian bersikap tidak jujur ya, dari hal yang sederhana ya, tidak mencontek ya, bagi seorang pelajar itu penting. Ya ini ya keuntungan orang yang jujur, Allah senang dan dengan orang yang jujur. Kemudian sikap jujur disenangi semua orang, ya itu udah pasti ya. Ya baik, yaitu sikap jujur ya anakku yang soleh dan solehah. Selanjutnya Pak Dia akan masuk ke subbab berikutnya ya. Ini tentang amanah. Ya, ini juga salah satu sikap perilaku Rasulullah yang dicontohkan ya pada kita. Bagaimana Rasulullah itu ya pada orang-orang kafir saja ya, beliau dapat titipan ya, tapi dengan sungguh-sungguh Rasulullah menjaga. Hanya orang Yahudi ya itu sangat kagum ketika Rasulullah ya ada titipan barang, tapi barangnya terjaga dengan baik. Ya, untuk amanah. Ya, pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW mulai berdagang kesam ya. Sama pamannya dalam dagang, beliau selalu bersikap amanah ya, percaya. Dia berjualan yaitu barang-barang milik Khadijah ya. Kemudian menikah dengan Rasulullah. Sayyidah Khadijah itu istri pertamanya atau ibunya dari anak-anaknya Rasulullah.
Barang dagangan dititipkan kepadanya jaga dengan baik, mengingat sikapnya itu beliau mendapat gelar Al-Amin, ya. Jadi gelar amanah atau terpercaya itu adalah yang didapat dengan julukan Al-Amin, ya, pada diri Rasulullah, artinya orang yang dapat dipercaya. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus menadani perilakunya. Misalnya, rajin belajar, ya, ini kalian bagi siswa SDT Nawanur, ya, kelas 4C nih, harus rajin belajar. Menjaga nama baik orang tua kita, ya, jangan sampai, ya, kalian mengecewakan sebagai seorang anak, ya. Mengerjakan tugas sekolah, ya, ini karena PJJ, ya. Sekarang ada istilah tutor, ya, pembelajaran interaktif berbasis rumah. Kalian belajar di rumah, ya, tidak belajar di sekolah, ya, tapi di rumah, ya. Kenapa? Karena kita menghindari wabah, ya. Itu ya, mengerjakan tugas, kalau ada tugas langsung dikerjakan. Terus menjaga nama baik guru dan sekolah, ya, jangan sampai mengecewakan, ya, guru yang telah mengajari kalian tapi kalian mengecewakan atau tidak baik padanya. Selanjutnya, nah ini nanti ada tugas, ya, dari Pak Didin, ya. Pak Didin akan memberikan tugas, ya. Tugasnya ini dari gambar ini, ya, yaitu perhatikan gambar di bawah ini, silakan kalian ceritakan apa yang diambil, ya, apa yang bisa diambil pelajaran pada materi sebab kejujuran ini, ya. Ini sedang apa nih kamu ceritakan nih, ya. Ya, kamu bisa lihat gambarnya. Terus yang berikutnya, selanjutnya tugas berikutnya adalah, ya, perhatikan gambar di bawah ini, silakan kalian ceritakan apa yang bisa kalian simpulkan, ya, pada pelajaran subbab amanah, ya. Ini seorang pelajar sedang berada di kelas, ini, ya. Ya, silakan kalian nanti bisa kirimkan, ya, boleh dicatat, ya, ditulis, kemudian dikirim ke Pak Didin. Baik, ya, anak soleh dan soleha, itu yang bisa Pak Didin sampaikan. Tapi nanti sebelum ditutup, ya, Pak Didin akan berikan cuplikan video, ya, supaya lebih menguatkan sedikit saja. Ya, baik, Pak Didin akan kita lihat, ya, videonya, ya. Ya, baik, ini tentang sikap. Lalu sebentar. Yang pertama dulu, oke, sifat jujur, ya. Ini sifat jujur. Baik, ini Pak Didin dari YouTube, ya. Jujur seperti Rasulullah. Usai belajar mengaji, Gagah bertanya kepada Ustadz, "Ustadz, apakah ada orang yang selalu jujur?" Jawab Ustadz, "Ada." "Siapa?" Ayu penasaran. "Ia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Ustadz akan menceritakan kehidupan beliau yang penuh kejujuran. Yuk kita simak kisahnya. Di kota suci Mekah, dahulu di masa jahiliyah, seorang nabi diutus Allah Subhanahu wa taala, orang yang jujur dan amanah. Ia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya selalu terjaga, ia santun dan suka berderma, selalu jujur berkata-katanya. Gelarnya Al-Amin, yaitu yang dapat dipercaya. Rajin dan jujur sejak belia, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipercaya menjadi gembala. Teman-temannya pun suka karena ramah dan baik hatinya, juga sopan dalam bercanda.
Waktu muda, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam orang pedagang. Ia jujur menjelaskan keadaan barang. Ia tepat kalau menimbang. Pembeli senang, usahanya berkembang. Suatu hari, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang jujur dan mulia sedih melihat maksiat yang merajalela di kota Mekah. Ia sering menyepi ke Gua Hira. Ada yang datang suatu ketika, Malaikat Jibril membawa wahyu pertama. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi teman-teman dan keluarga-keluarganya, sehingga umat Islam bertambah jumlahnya. Sayang, dakwahnya ditolak pembesar kota. Padahal bersaksi mereka, Muhammad jujur dan tidak pernah dusta. Ada yang menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sihir karena mempengaruhi orang dengan sihir. Nadar bin Haris membantah orang kafir. Muhammad itu jujur, bukan tukang sihir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika menyampaikan, semalam ia diperjalankan ke Masjidil Aqsa, lalu ia naik ke Sidratul Muntaha. Banyak yang mengingkarinya, namun Abu Bakar langsung membenarkannya. Sungguh engkau yang terpercaya. Suatu hari, Heraklius Raja Romawi menerima surat dari Nabi. Dipanggilnya Khalifah Quraisy penemunya. Di antaranya ada Abu Sufyan, paman Nabi. Seperti apakah Muhammad? Heraklius bertanya. Abu Sufyan menjawab, ia bukan keluarga raja. Hidupnya sederhana dan tidak pernah berdusta. Sungguh, ia seorang nabi. Heraklius berkata, ada kisah lucu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang nenek-nenek bertanya, apakah ia bisa masuk surga? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, di surga tidak ada nenek-nenek. Nabi bercanda. Sang nenek-nenek pun sedih tak terkira. Nabi tersenyum dan menghiburnya. Di surga kelak nenek kembali muda dan jelita. Demikianlah kisah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu bersikap jujur. Kalian siap belajar jujur seperti beliau kan? Mari kita tutup pengajian kita dengan hamdan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, baik ya anak-anakku yang solih dan solihah. Jadi kisah tentang akhlak ya dilakukan oleh Rasulullah. Dan jangan sampai ya menjadi pengikut Rasulullah Nabi Muhammad SAW, tapi tidak memiliki sifat jujur. Ya, Pak Didin berharap ya di sebelum penutupan ini ya, yang pertama ya, ketika kalian kita PJJ ya, guru kalian memberikan tugas ya, ketika kalian nanti tes Al-Quran ya, kalian bisa kerjakan dengan semangat kalian sendiri tanpa melihat ya, itu karena bagian itu adalah hal terkecil. Pada kesempatan pembelajaran hari ini ya, itu belajar tentang jujur supaya kalian tidak menjadi anak-anak yang dianggap sebagai bukan kaumnya Rasulullah. Apalagi kita seorang muslim ya, orang yang baik ya. Jadi sekali lagi jujur ya, amanah ya, atau percaya itu bagian yang dicintai oleh Allah, dan itu adalah sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Baik ya, jadi kesimpulannya seperti itu. Tadi filmnya cukup menarik ya, lebih menguatkan bahwa Rasul tidak pernah berkata dusta atau berbohong. Baik, cukup dari Pak Didin, terima kasih.
untuk materi hari ini pada 2 sub ya. Kalian nanti bisa melihat di halaman 23 ya. Di situ ada materinya. Kita sebutkan dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu.